Sebuah pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Seperti halnya diriku, begitu berat aku menjalani hidup, terutama soal biaya kuliah. Aku harus ngutang sana-sini untuk membiayainya. Belum lagi masalah bayar kos-kosan yang setiap bulan mesti telat. Pernah juga dulu mau diusir dari kos karena telat 3 bulan. Waktu itu aku juga sempat ngamen untuk mendapatkan uang supaya aku bisa makan setiap harinya. Aku tidak malu karena ini demi masa depanku. Orang tuaku juga sudah menyerah untuk membiayai aku kuliah, karena buat makan mereka setiap harinya saja kurang, apalagi buat membiayai aku kuliah. Makanya aku harus cari uang sendiri untuk biaya kuliah. Sekarang aku bersyukur karena semua sudah berlalu, dan aku sekarang punya perusahaan kontraktor yang sedang aku rintis. Kisah ini berawal di tempat kerjaku. Aku menutup pintu sebuah ruangan dan berjalan keluar dari sebuah gedung. Setelah tadi aku konsultasi tentang kesehatanku. Beberapa hari ini aku memang sering pulang malam dan juga telat makan, membuat mahku kambuh dan harus periksa ke dokter. Perkenalkan, aku Wawan, bekerja sebagai seorang kontraktor yang bisa dibilang anak baru di dunia pembangunan. Aku mempunyai seorang kekasih dan tahun depan rencana mau menikah. Dia bekerja di sebuah bank di kota sebelah. Kami LDR cukup lama. Aku yang setelah lulus merantau ke kota lain untuk memulai kerjaku yang kini sedang kurintis. Aku bersyukur usahaku berkembang dengan cukup pesat. Terbukti dari beberapa proyek yang siap aku jalankan. Ini semua berkat bantuan Tante Sonia, salah satu klienku yang dulu saat awal aku memulai bisnis wira swasta ini. Kedekatanku dengan Tante Sonia bukan hanya masalah proyek, bahkan lebih, hingga aku sering ketemu dengannya. Umurnya 42 tahun, namun masih cantik dengan kulit yang putih karena rajin perawatan juga fitness. Tadi pagi Tante Sonia menelponku dan katanya ada temennya yang punya proyek untukku dan aku disuruh ke rumahnya. Dan setelah dari sana aku langsung ke alamat yang diberikan Tante Sonia, walau tadi sempat melepas nikmat dengannya. Maklum, suami Tante Sonia bekerja di perusahaan asing yang lebih sering di luar negeri daripada di rumah dengan Tante Sonia. Kini aku telah sampai di sebuah rumah mewah dengan halaman yang luas di komplek perumahan elit di kota ini. Sebenarnya aku mau menolak proyek dari teman Tante Sonia karena aku masih ada proyek yang sedang berjalan. Dan setelah proyek yang sedang berjalan sekarang, aku masih harus mengerjakan 2 proyek yang lain. Tapi karena Tante Sonia terus meminta, aku siapkan segalanya untuk memulai kerjasama dengan temannya. Dan kalau bisa minta deadline agak panjang supaya tidak mengganggu proyekku yang lain dan bisa maksimal mengerjakannya.
Sore, saya mau ketemu dengan Ibu Monika, kataku kepada seorang satpam. Oh iya, silahkan tunggu dulu ya mas. Namanya siapa? Tanya dia. Saya Wawan dan sudah ada janji. Kemudian satpam itu pun masuk ke dalam. Tak berapa lama kemudian dia keluar dan menyuruhku ikut dengannya. Kami masuk ke sebuah ruangan yang sepertinya ruang kerja si pemilik rumah. Permisi Bu, ini Wawannya, kata Pak Satpam. Terlihat seorang wanita duduk di meja kerjanya. Setelah kuamati ternyata Bu Monika ini masih muda, mungkin usianya 30 tahunan. Wajahnya cantik dan berkulit putih mulus. Saat itu dia memakai gaun warna merah yang membuatnya begitu anggun dan terlihat sangat cantik. Silakan duduk Mas Wawan, saya Monika, katanya sambil menjulurkan tangannya. Kami pun berjabat tangan. Kurasakan tangannya yang lentik itu halus menjabat tanganku. Ibu Monika pun kemudian duduk di seberangku. Kami pun berbincang basa-basi sebentar. Ternyata dia adalah teman fitness Tante Sonia. Dan ternyata Tante Sonia telah bercerita banyak tentangku, termasuk bisnisku. Kemudian kami bicara lebih serius dan aku menjelaskan bisnisku menggunakan notebook, membuat Bu Monika duduk di sebelahku. Saat menjelaskan, aku sempat beberapa kali meliriknya, dan yang membuat aku kurang konsen adalah parfumnya yang menambah gejolak. Tapi aku berusaha bersikap profesional agar tidak dibilang kurang sopan pada klien. Singkat kata, Ibu Monika tertarik dan menyetujui harga yang kuminta. Dia pun memintaku untuk menyiapkan kontrak kerja untuk disetujui bersama. Tapi aku minta sedikit kelonggaran waktu untuk menyelesaikan proyek-proyekku yang dulu, dan Ibu Monika menyetujuinya. Kami tetap asik ngobrol, tapi sekarang Ibu Monika tidak ingin dipanggil ibu karena masih muda. Jadi aku panggil Tante Monika. Dan masuklah seorang pembantu membawakan 2 gelas orange juice untuk kami. Tante Monika menyuruhku meminumnya. Tante Monika lalu bangkit mengikuti pembantunya. Kemudian menutup pintu ruang kantor dan menguncinya, lalu kembali duduk di sebelahku sambil meminum orange juice. Duduknya lebih dekat dari yang tadi dan menyilangkan kakinya. Aku paham apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tetap diam. Aku minta bonusnya dulu ya, kata Tante Monika. Dan setelah itu kita melakukannya. Ternyata Tante Monika minta sama seperti dengan Tante Sonia pertama dulu. Itu yang katanya membuat Tante Sonia kangen denganku. Ruangan ber-AC terasa panas untuk kami karena suami Tante Monika juga sedang di luar negeri, jadi dia bebas. Tante Monika suka dengan penjelasan dan bonus yang aku berikan padanya, dan dia berharap bisa bekerja sama lagi. Setelah semua selesai, aku pulang dan aku kembali untuk memberikan kontrak kerjasama proyek kami, dan mungkin bonusnya lain. Aku tidak masalah karena ini salah satu caraku mendapatkan kepercayaan dari klien.
terutama dari tante. Dan aku juga harus mengejar target untuk biaya pernikahanku tahun depan dengan kekasihku di sana. Aku berharap selalu dapat proyek setiap saat seperti proyek dari tante.